di jembatan neraka Jahannam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa definisi sirat ataupun titian Jahannam adalah jisrun mamdudun fauqa Jahannam, sebuah jembatan yang terbentang dan di bawahnya Jahannam. Dan antum tahu bahwa warna api neraka Jahannam itu bukan merah, tapi hitam. Artinya gelap gitu. Kalau Jahannam saja sebesar itu ditarik oleh 70.000 malaikat setiap satu tali kekang, sementara tali kekang yang mengikat Jahannam itu 70.000 juga jumlahnya, maka jembatan itu sangat panjang sekali. Jembatan itu sangat jauh sekali. Kemudian Nabi SAW sampai-sampai menyebutkan tentang sifat daripada jembatan itu. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, yudha'ul jisru ala matni Jahannam, maka akan diletakkan jembatan itu di atas neraka Jahannam. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sifatnya itu adaqqu minasy'ari, lebih lembut daripada rambut antum itu. Wa ahaddu minas sayfi, dan lebih tajam dibandingkan tajamnya pedang. Anda bisa bayangkan sekecil apa itu jembatan yang dibentangkan Allah dari ujung Jahannam ke ujung Jahannam. Tapi subhanallah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia bisa melewati jembatan itu. Allah yang berkuasa melewatkan orang di jembatan itu. Adapun bentuknya Allahu a'lam, karena ini alam gaib. Nabi hanya mensifati bahwa bentuk jembatan itu seperti itu. Jadi halusnya seperti rambut dan tajamnya seperti pedang, bahkan lebih tajam dibandingkan pedang. Ya, Anda saja kalau membentang tali layangan, ya kan, layangan untuk aduan itu kan dikasih kaca, itu bubuk kaca, itu saja kalau seandainya mengenai badan kita, itu sudah terluka, kita sudah tersayat dengan benang itu. Ini di dunia ya, tentu jembatan itu tidak seperti benang itu, tapi lebih daripada itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita tahu bahwa kita tidak boleh mentakwil perkara ini. Tidak boleh mentakwil bahwa jembatan ini begini dan begitu. Karena Nabi SAW yang mensifatkan seperti itu. Kita beriman saja. Jangan sampai kita mentakwil bahwa jembatan itu mustahil seperti ini, mustahil seperti itu. Berarti Anda tidak beriman dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dinyatakan oleh seorang alim, Al-Imam As-Safarini, punya kitab namanya Aqidah Safariniyah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Imam Safarini ini, wal haqqu anna as-sirat warada bihi al-akhbari as-sahihati wa huwa mahmulun ala zahirihi bi ghairi ta'wilin. Kata Imam Safarini rahimahullahu ta'ala, maka pendapat yang benar bahwa titian siratal mustaqim sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang banyak yang sahih, hendaklah seorang muslim membawa nas itu sebagaimana zahirnya, tidak boleh ditakwil. Kalau Nabi SAW mengatakan bahwa jembatan itu sehalus rambut, Nabi mengatakan setajam pedang, ya sudah, kita tetapkan seperti itu. Itulah tandanya kita beriman kepada nas. Dan subhanallah, kita tidak bisa bayangkan bagaimana orang melewati itu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sampai membuat bab dalam sahihnya, bab
babus sirat, jisru jahannam. Bab yang bicara tentang sirat, dan sirat adalah jembatan yang terbentang di bawahnya jahannam. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala memberikan catatan kepada bab yang diletakkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan, qala Imam Ibnu Hajarin, as-siratu jisru jahannam, bahwa sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Ai huwa jisrun mamdudun ala matni jahannam liuburil muslimina alaiha ilal jannah. Maksudnya sebuah titian yang terbentang di atas neraka jahannam, dan seluruh kaum muslimin akan melewati titian itu, dan itu satu-satunya jalan menuju sorga. Tidak ada jalan kecuali ini. Makanya subhanallah, kata para ulama, ini ibtila'an. Ini ujian bukan hanya kepada orang-orang yang fasik saja, bukan hanya ujian kepada orang-orang munafik saja, tapi ujian ini juga berlaku kepada orang-orang yang beriman. Ujian yang sangat besar, karena harus melintasi titian ini. Jangankan para nabi dan rasul, malaikat sampai berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim, Allahumma Rabbi salim salim, ya Rabb, selamatkan orang-orang itu, selamatkan orang-orang itu. Itu malaikat. Bahkan para nabi dan rasul dikatakan dalam hadis yang sahih, wa da'watur rusul yauma idzin Rabbi salim salim. Dan doanya para nabi dan rasul ketika itu hanya mengatakan Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan umatku. Itu semua doanya para rasul. Makanya ketika itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal-amal antum. Nabi SAW pernah mengumpulkan seluruh keluarganya di Bukit Safa, kemudian mengatakan kepada salah satu putrinya Fatimah, dan mengatakan, ya Fatimah binti Muhammadin, salini ma syi'ti min mali, wallahi la ughni anki minallahi syai'ah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah sesukamu dari harta-harta, sebab pada hari kiamat demi Allah aku tidak akan mampu menyelamatkan kamu sedikit pun. Kalau Fatimah bintu Rasulillah tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, padahal dia sayyidul awwalin wal akhirin, pemilik kunci sorga, pemimpin para nabi dan rasul, di tangannya syafaatul uzma, itu Fatimah tidak bisa diselamatkan Rasul. Apalagi Anda. Anda bukan keturunan Nabi, Anda bukan Habib ya. Anda ini ya mungkin Nabi Adam turunannya, bukan Nabi Muhammad ya. Akan tetapi ikhwatu fillah, kalau Fatimah saja tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW, bagaimana kita? Itulah yang ditangisi Aisyah radhiyallahu anha. Ketika suatu ketika Nabi SAW berada di gilirannya, kemudian Aisyah memandang wajah Rasul yang sudah sepuh dan sudah menua. Tiba-tiba tetesan air matanya mengenai pipi Rasul. Kemudian Nabi SAW bangkit dan duduk dan memandang wajah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Rasul mengatakan, ya Aisyah, lima tabki. Wahai Aisyah, kenapa menangis? Walimad dumu, dan apa itu air matamu? Aisyah hanya mengatakan, ya Rasulullah, tadzakkartu yaumal qiyamah. Wahai Rasul, aku teringat hari kiamat. Kemudian Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atadhkuru bi ahlika yaumal qiyamah? Wahai Rasul, apakah engkau akan ingat aku pada hari kiamat? Maka Nabi SAW mengatakan, amma fi thalathati mawatin
fala yadhkuru ahadun ahada. Wahai Aisyah, adapun di 3 tempat orang tidak ingat siapapun. Kemudian Rasul menyebutkan salah satunya indas sirat, ketika berada di titian siratal mustaqim. Orang tidak akan ingat siapapun. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hatta ya'lamal 'abdu hal yamurra 'ala sirat aw yasquta fi jahannam. Sehingga hamba itu tahu, dan baru tahu dan akan tahu apakah dia akan berhasil untuk menyeberangi siratal mustaqim ataukah dia justru terjerembab ke dalam jahannam. Na'udzubillah. Ketika itu orang tidak ingat siapapun, ikhwan. Antum akan sibuk dengan sendiri-sendirinya.